Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series The Legend of Pete. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Senjun yang mendeklarasikan kemenangannya. Senjun menyampaikan kalau dirinya tidak hanya akan menjadi pemenang dari kompetisi ini, tetapi dirinya juga akan menjadi murid nomor 1 di akademi ini. Ming Ming yang melihat itu pun kesal dengan sikap dari Senjun. Ia merasa jika Senjun ini terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Tidak hanya Ming Ming, Lei Lei dan King Lu memiliki pendapat yang sama dengan sikap ambisius dari si Senjun. Lalu Lei Lei pun menyuruh King Lu untuk bersiap-siap karena sebentar lagi merupakan gilirannya untuk bertarung. Yang dimana King Lu akan bertarung melawan senior Leng. Senjun sangat bersemangat melihat pertarungan King Lu karena setelah King Lu menang maka dirinya akan bertarung melawan si King Lu. Sedangkan Senjun dan juga King Lu telah memasuki arena pertarungan. King Lu mengetahui jika kemampuan bertarung dari senior Leng lebih hebat daripada dirinya. Jadinya King Lu menantang senior Leng untuk bertarung menggunakan tangan kosong. King Lu menggunakan kecepatannya untuk mendekati senior Leng lalu ia menyerang senior Leng dari arah belakang. Tetapi senior Leng dapat menghindari serangan King Lu dan ia pun membalasnya menggunakan kekuatannya. King Lu mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan yang sama. Di sana serangan mereka berdua sama sekali meledak membuat serangan mereka meledak di bagian tengah. King Lu mulai menikmati pertarungan jarak dekat ini. Ia meminta kepada senior Leng untuk melanjutkan pertarungannya. Berbeda dengan senior Leng, kalau ia merasakan jika pertarungan ini akan dimenangkan oleh dirinya. Jadinya King Lu diminta oleh senior Leng untuk menyerah saja. Dia menjawab untuk tidak meremehkan dirinya. Dari tadi dirinya bertarung belum mengeluarkan semua kemampuannya. Kali ini King Lu akan bertarung dengan serius dan dia pun meminta kepada senior Leng untuk menggunakan pedangnya. Orang-orang yang mendengar itu pun bersemangat untuk melihat King Lu karena dia akan mengeluarkan kemampuannya. Di sana King Lu pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang senior Leng. Dirinya kemudian mencoba menahan serangan tersebut menggunakan teknik jari pedang bela diri. Tetapi pertahanan senior yang tidak mampu untuk menahan serangan dari King Lu membuat senior Leng yang terkena serangan tersebut. Para penonton yang melihat itu tidak percaya jika King Lu telah melukai senior Leng. Tetapi bagi para penonton yang lain hal ini merupakan hal yang wajar karena mereka belum pernah melihat kekuatan King Lu sepenuhnya. Karena King Lu baru mendapatkan kekuatannya selama 1 bulan yang lalu. Dan lagi senior Leng yang belum menggunakan pedangnya membuat pertarungan ini nampaknya dikuasai oleh King Lu. King Lu dan juga senior Leng sama-sama menggunakan kekuatan mereka. Keduanya beradu kekuatan tetapi serangan itu sama sekali seperti sebelumnya, yaitu serangan mereka berdua baluh yang membuat mereka berdua sama-sama terpental. Senior Leng mengakui jika kekuatan King Lu ini sangatlah kuat. Jadinya ia sekarang akan menggunakan pedangnya untuk bertarung melawan King Lu. Dia yang melihat itu pun bersemangat dan ia juga menggunakan senjatanya yaitu senjata tombak. Dia gunakan senjata tombaknya untuk mengalirkan energi spiritual dan menyerang senior Leng. Tetapi senior Leng yang dapat menghindari serangan tersebut dengan melompat. Dari atas udara, senior Leng menyerang King Lu menggunakan tebasannya. Untungnya dia dapat menahan serangan tersebut menggunakan energi spiritual. Guru Xuan yang melihat kemampuan berpedang senior Leng kagum dengannya. Guru Xuan merasa yakin kalau dalam beberapa tahun lagi senior Leng akan bisa menjadi seorang Grandmaster. Jadi kehadiran senior Leng di akademi mereka membuat akademi mereka menjadi seimbang. Di pertarungan King Lu dan juga senior Leng, terlihat jika senior Leng yang lebih unggul daripada King Lu. Senior Leng menyarankan kepada King Lu jika dia tidak memiliki serangan andalannya, maka King Lu diminta untuk menyerah saja. Karena sekarang posisi King Lu yang telah berada di bawah dirinya, King Lu tentu saja tidak mau menyerah. Dia justru menantang senior Leng yang dimana ia meminta kepada dirinya untuk saling beradu kekuatan dengan satu gerakan. Yang mana peraduan ini akan menentukan siapa yang menang dan juga siapa yang kalah. Senior Leng menerima tantangan tersebut. Senior Leng mempersiapkan teknik andalannya bernama pedang silang es. Di sini King Lu mengingat dengan semua perjuangannya waktu 3 tahun yang lalu. Yaitu selama 3 tahun tersebut kekuatannya selalu diserap oleh cincinnya.
Dan selama itu jugalah King Lu masih mencoba berlatih menggunakan kekuatannya, membuat pengalaman King Lu dalam mengembangkan kekuatannya lebih besar daripada siapapun, karena dirinya berusaha memahami bukan berlatih. Dan pertarungan ini akan membuktikan guys bahwa pengalamannya itu telah berada di atas rata-rata. Dan King Lu pun sedikit merasa bersalah dengan senior Leng karena dia ini merupakan temannya. Tetapi di pertarungan ini harus ada satu pemenang di antara mereka berdua. Dan dia ingin menjadi pemenang tersebut. Senior Leng melepaskan kekuatannya ke arah King Lu. Untungnya dia dapat membelokkan serangan tersebut ke atas udara, lalu dia pun mengeluarkan serangannya menyerang senior Leng. Guru Xuan yang melihat kemampuan dari King Lu, ia pun menyadari guys jika kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Ranah dan keterampilan bertarungnya telah melakukan terobosan. Tetapi terobosan itu merupakan sebuah teknik seni bela diri yang artinya dia lebih memilih untuk memahami teknik bela diri. Guru Tao yang mendengar itu tidak masalah dengan pilihan King Lu menjadi seorang master dari seni bela diri bukanlah sesuatu yang buruk. Di sana Dekan Hong meminta kepada mereka berdua untuk diam dan melihat pertarungan ini terlebih dulu. Sedangkan di pertarungan senior Leng merasa kalau dirinya telah dipojokkan oleh King Lu dengan kekuatannya yang lebih besar daripada dirinya. Senior Leng tidak boleh membiarkan King Lu terus-menerus menekan dirinya di pertarungan ini. Jadinya senior Leng harus menekan balik dengan menggunakan teknik tubuh rohnya. Orang-orang yang melihat itu tidak menyangka jika senior Leng yang bisa menguasai teknik ini. Yang dimana jika seseorang bisa menguasai teknik tubuh roh, maka kekuatan orang tersebut akan menyamai dengan tingkatan kelima. King Lu yang melihat senior Leng telah menggunakan teknik terkuatnya, dia pun tidak mau kalah. Yang akhirnya ia juga mengeluarkan teknik kuatnya dengan sebuah teknik rusa 5 warna, yaitu kekuatan penggabungan bersama rusa 5 warna. Dekan Hong dan juga Guru Tao yang melihat itu pun terkejut dengan teknik yang dikeluarkan oleh King Lu. Yang dimana teknik ini merupakan teknik langka yang hanya bisa dikuasai jika orang tersebut sudah melakukan perjanjian dengan rusa 5 warna. Selain itu, teknik ini juga bisa dikatakan sebuah teknik yang paling berkuasa di benua Daoqi. Yang mana jika ada seseorang yang bisa menguasai teknik tersebut, maka kekuatan dari orang itu akan meledak 3 kali lipat. Hal ini membuat Dekan Hong semakin tertarik melihat pertarungan mereka berdua. Pertarungan King Lu melawan senior Leng pun terus berlanjut sampai pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh King Lu. Singkat cerita kompetisi pun terus berlanjut sampai akhirnya pertarungan Senju melawan King Lu akhirnya tiba. Langsung saja mereka pun tak basa-basi langsung melakukan sebuah pertarungan. Yang akhirnya King Lu kembali mengeluarkan kekuatan teknik rusanya. Di pertarungan itu tampak jika King Lu telah menguasai pertarungan dengan dirinya menjatuhkan Senjun. Pertarungannya semakin sengit membuat para murid dan juga ketua yang melihat mereka pun ikut terbawa suasana dalam pertarungan mereka. Senjun masih belum menyerah, ia pun kembali berdiri dan menyerang King Lu menggunakan pedangnya. Untungnya dia dapat menghentikan serangan Senjun menggunakan tombaknya. Senjun tak menyangka jika perubahan King Lu dalam menggunakan kekuatan tubuh rusa membuat dirinya meningkat sangat pesat. King Lu pun menyarankan kepada Senjun untuk menyerah saja dalam pertarungan ini. Senjun yang mendengar itu pun tidak terima, ia pun mulai bertarung dengan lebih serius menggunakan teknik pedang bayangannya. Namun serangan itu dapat ditangkis dengan sangat mudah. Dia menyampaikan kepada Senjun kalau serangan Senjun sangatlah lemah. Ia pun membalas serangan Senjun menggunakan teknik naga apinya. Senjun mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan perisainya. Tetapi serangan itu mampu menghancurkan perisai dari miliknya si Senjun. Membuat tombak King Lu tepat berada di hadapan wajah dari si Senjun. Hal ini pun membuat Senjun kalah dalam pertarungan karena dirinya yang tidak bisa bergerak lagi. Senjun tidak mengerti kenapa dirinya bisa kalah melawan King Lu. Kekalahan ini sama sekali tidak bisa diterima oleh dirinya, lalu sang wasit pun mengumumkan kepada mereka semua kalau pemenang dari kompetisi bela diri ini itu telah dimenangkan oleh King Lu. Para tetua pun diminta untuk turun ke lapangan, memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Dekan Hong memberikan ucapan selamat kepada King Lu dan juga mengingatkan kepada para peserta untuk tetap terus berlatih dengan keras. Karena di akademi lain orang-orang yang seumuran mereka itu telah berada di tingkat 5. Dekan Hong bertanya kepada King Lu, apakah King Lu akan tetap berfokus untuk meningkatkan kedua kekuatan itu secara bersamaan? Dia menjawab kalau dirinya akan tetap memilih jalan ini, yang dimana ia tidak keberatan untuk mempelajari dua teknik ini secara sekaligus.
Mendengar itu Dekan Hong pun menghargai pilihan King Lu dan ia pun berharap kepada King Lu untuk tidak mengecewakan dirinya. Tapi walaupun King Lu telah berhasil memenangkan kompetisi bela diri, tetapi hal ini bukanlah segalanya. Shen Jun menantang King Lu untuk bertarung satu kali lagi. King Lu yang mendengar itu tidak masalah karena dirinya juga berniat untuk memenangkan kompetisi tersebut. Tetapi Lei Lei yang mendengar itu pun kesal kepada King Lu. King Lu memberitahu kepada Lei Lei kalau dirinya akan berusaha untuk memberikan juara satu kepada Lei Lei. Lalu Lei Lei pun mengajak King Lu untuk berpesta merayakan kemenangan dirinya. Tetapi dia menolak ajakan dari Lei Lei karena dirinya harus bersiap untuk kompetisi besok. Karena sebelumnya dia telah mendengar adanya murid dari akademi lain yang telah berada di tingkat 5 di umur mereka. Jadinya King Lu merasa ketinggalan karena dia masih berada di tingkat 4. Setelah sampai di rumahnya dia lalu mengeluarkan bunga 5 warna. Tetapi di sana cincinnya marah kepada King Lu karena ia berpikir akan menggunakan bunga 5 warna tersebut. Jika King Lu menggunakan bunga 5 warna dalam kekuatannya yang sekarang, maka kemungkinan efek yang diterimanya oleh King Lu itu tidak maksimal. Jadinya sang cincin pun meminta kepada King Lu untuk mempersiapkan lagi tubuhnya. Secara besok jika King Lu telah siap mengkonsumsi bunga 5 warnanya, maka dia bisa langsung naik ke tingkatan kelima. Dia menjawab kalau dirinya tidak berniat untuk menggunakan bunga 5 warna, dirinya hanya ingin melihat-lihatnya saja. Kemudian sang cincin meminta tolong kepada King Lu untuk mencarikan obat mujarab bagi dirinya. Jika dia tidak mencarikan obat mujarab ini, maka kemungkinan dirinya akan menyerap lagi kekuatannya. King Lu yang mendengar itu pun sedikit kesal kepada cincinnya karena dirinya yang tidak memiliki sopan santun. Tetapi di sini King Lu tetap mau untuk membantu cincinnya. Ia kemudian bertanya di manakah dirinya bisa menemukan obat mujarab yang diinginkan olehnya. Si cincin meminta kepada King Lu untuk membuat senjata yang baru dengan jumlah yang banyak agar mereka bisa menukarkannya di aula obat mujarab. King Lu yang mendengarnya ia sedikit kerepotan karena bagi dirinya membuat senjata merupakan tindakan yang sangat sulit. Dan jika dirinya membuat senjata yang banyak, maka akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk bisa mendapatkan ramuan obat mujarab yang diinginkan olehnya. Karena seperti itu akhirnya si cincin membantu King Lu meningkatkan kekuatannya untuk bisa meningkatkan efisiensi penyerapannya. Tetapi cincinnya memperingatkan kepada King Lu kalau ini tidaklah gratis. King Lu harus membayarnya di masa depan nanti. Mendengar itu, King Lu tidak keberatan dengan hal itu. Lalu si cincin pun memberikan kekuatan efisiensi penyerapannya. Setelah mendapatkan kekuatan baru dari sang cincin, King Lu pun menjadi bersemangat untuk melatih dirinya agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa bersaing dengan akademi lain. Tetapi sang cincin memberikan saran kepada King Lu untuk tidak tergesa-gesa karena jika tergesa-gesa, maka kemungkinan kegagalannya akan semakin besar. Shin kemudian berpindah ke tempat Shen Jun yang bertemu dengan Yue Wei. Di sana ia berbicara kalau Yue Wei harus bisa naik ke tingkat 4 dalam waktu yang cepat. Karena sebentar lagi kompetisi akan segera dimulai. Yue Wei menjawab kalau dirinya tidak yakin bisa naik ke tingkat 4 dalam waktu yang dekat. Shen Jun yang mendengar itu pun memiliki hadiah untuk Yue Wei yang dimana hadiah ini merupakan sebuah rumput yang mampu meningkatkan kekuatan Yue Wei dalam waktu yang cepat. Yue Wei yang melihat itu pun sangat berterima kasih kepada Shen Jun dan jadinya menganggap kalau hadiah ini merupakan hadiah yang sangat berharga. Shen Jun tidak masalah dengan hal ini. Dirinya berharap kepada Yue Wei kalau dirinya bisa mengikuti kompetisi besok hingga bisa menghajar King Lu di pertandingan nanti. Walaupun Yue Wei tidak akan mampu bisa mengalahkan Shen Jun, tetapi dia masih membutuhkan bantuan Yue Wei untuk membuat King Lu terluka. Singkat cerita, kompetisi pertandingan pun telah dimulai, di mana di sini mereka diawasi oleh Guru Tao. Dia menyampaikan kepada mereka semua babak pertama dalam kompetisi ini adalah mereka mengukur kekuatannya di hadapan dari batu artefak. Bagi siapapun yang memiliki kekuatan di atas tingkatan 3, maka dirinya diperbolehkan untuk maju ke babakan selanjutnya. Yue Wei mendapatkan giliran pertama, ia pun mengukur kekuatannya dan ternyata dirinya telah berhasil naik ke tingkat 4. Membuat Yue Wei lolos di babak pertama ini. Lalu dilanjutkan dengan giliran Ming Ming. Di saat ini Ming Ming yang maju di hadapan dari batu pengukuran, orang-orang sudah memandang rendah dirinya. Karena di sini Ming Ming yang dianggap sebagai orang yang pemalas dan tukang makan. Untungnya King Lu dan juga Lei Lei memberikan semangat kepada Ming Ming membuat dia percaya diri dan ia pun maju ke hadapan dari batu pengukuran. Ming Ming menggunakan kekuatannya yang tak disangka Ming Ming berhasil lolos di tahapan pertama ini.
Hal ini pun membuat semua orang tak menyangka jika Ming Ming telah berhasil melewati tahapan ketiganya. Kemudian lanjut ke Shen Jun dan juga Su Wei. Mereka mengukur kekuatan mereka dan akhirnya mereka berdua sama-sama lulus di tahapan ini juga. Dan terakhir tibalah giliran Lei Lei. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka dari itu kita tunggu aja cerita di episode selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.